Halo guys, welcome back to our channel. Informatif lagi sama gue Mahtum. Wah, feels like home. Wah, serasa pulang. Anyway, kita sekarang lagi ada di Astrido Toyota Karawaci, men. Udah lama banget ya gak kesini ya. Gue mau kasih tahu mobil keluarga yang sebenarnya paling banyak dicari nih. Apa itu? Check this out. Pasti udah pada tahu lah mobilnya apa. Sempat goib juga, dan ini adalah dia. Toyota Innova diesel lah pokoknya. Ini yang tipe G ya, G-Matic diesel. Just info ya, banyak banget yang nanyain gua. Apalagi ketika Zenik udah berkeliaran juga ya, men. Yoi. Yang nanya, Bang, dieselnya masih ada nggak? Bang, reborn gimana bang? Bang, ini reborn bang. Bang, reborn bang. Reborn. Udah. Kalau reborn ada tuh yang asin-asin. Waktu itu juga gue taunya ini discontinue ya, men. Yoi. Dan gue juga sampai sekarang sebenarnya belum tahu informasi yang pastinya juga apakah ini discontinue atau enggak. Tapi buktinya ini VIN code 2024. Masih ada ternyata. Walaupun sebenarnya tadi gue sih sempat nanya-nanya di Karawaci ini nih, di Astrido Toyota Karawaci ini terbatas juga sebenarnya. Bahkan di tempat lain mungkin nggak ada stok juga. Jadi ini limited sih. Dan ini apa ya, ibaratnya fansnya masih banyak banget, men. Penggerak belakang. Yoi, penggerak belakang, leather frame, cumi-cumi mania. Wah. Oke, kita mau review aja. Ada perubahan nggak sih di tahun 2024 ini? Apalagi ini adalah perakitan 2024 ya, bukan perakitan tahun kemarin loh. Ini perakitan tahun ini juga. Kita lihat dari bagian atas sampai ke bagian bawah, plak ketiplak sebenarnya secara desain masih sama ya, men? Sama. Tidak ada perbedaan. Ya, tapi memang ini khas dari Reborn ya. Gagah aja gitu. Ya, siapa yang nggak tahu sih Innova yang sekarang kan sebutannya lebih sering disebutnya Zenik. Bukan Innovanya justru. Kalau ini memang lebih terkenalnya Reborn, men. Reborn. Karena ini generasi yang Reborn. Lahir kembali artinya. Tapi ini kayaknya lahir kembali, tapi dengan desain yang masih sama. Tapi gua nggak tahu ya apakah stoknya akan berlimpah seperti Zenik atau enggak, tapi setidaknya buat para pecinta Reborn, apalagi yang diesel, mobil keluarga diesel, leather frame, penggerak belakang, dimana katanya kalau nanjak lebih oke. Ya ini dia nih. Engine hood-nya menurut gue masih oke, cakep, gagah. Terus untuk perlampuannya dia modelnya masih model-model lama sih, tidak ada perubahan kan. Dia masih pakai halogen ya, men? Halogen. Karena ini yang tipe G. Terus housing di dalamnya dia kurum-kuruman gitu ya, nyambung sampai ke bagian grillnya. Dan grillnya dia pakai warna grey gitu ya, grey glossy ya. Di bagian bawahnya ada fog lamp, dan ini ada lampu sen dengan housing yang menurut gua nggak begitu gede-gede banget karena warna hitam, jadi housing dari fog lampnya nggak kelihatan. Tapi overall menurut gua tampilannya masih tetap segahar itu, segarang itu. Walaupun sekarang kita di tahun 2024, kalau harus ada pesaingnya kan, pesaingnya kalau sama Toyota dia sama Zenik ya. Yoi. Berarti, tapi ini kan pilihan, lebih suka penggerak depan si Zenik atau penggerak belakang si Reborn ini. Yuk. Nah, tadi kita ngomongin mobilnya tapi belum ngomongin harganya, men. Berapa harganya, Bang? Ganggu aja. Capung. Panas lagi. Harganya 431 jutaan kurang lebih segitu, tapi belum dipotong cashback ya. Kalau dipotong cashback kayaknya bisa lebih rendah dari itu. Kalau sama Yuda, kalau ngomongin diskon dan promo, no debat lah. Gokil pokoknya. Sekarang kita ke bagian kaki-kaki. Pakai Dunlop. Untuk ukurannya dipakai 205/65, ringnya ring 16, terus desain dari velgnya juga two-tone polish gitu ya. Machining, terus pakai pengereman, pakai cakram. Di bagian atas polos nggak ada over fender, karena bagaimanapun juga ini MPV ya. MPV apa, men? Bukan low ya. Medium lah ini. Lalu ke bagian sininya nih polos, tidak ada set body molding, tidak ada side skirt, karena bagaimanapun juga ini adalah tipe G, tipe paling bawah untuk varian Reborn ya. Dan sekarang untuk Reborn juga pilihannya hanya ada di tipe G aja sih sebenarnya. Tidak ada Q? Hah? Tidak ada Q? Tidak ada. Karena sebenarnya orang kalau beli Reborn itu yang penting itu dia dapat penggerak belakangnya, dapat leather frame-nya, dapat mesin dieselnya, men. Yang lain-lainnya mah apa ya, ibaratnya tempel-tempelan, tambah-tambahan, add-on mah gampil. Untuk kaca spion dia warna body, pelipatannya masih manual ya. Terus apa namanya, ada lampu sennya tapi sudah elektrik untuk pengaturan kaca di bagian dalamnya. Bagian atas ada ini nih, talang air udah lengkap, semua hitam. Sampai ke bagian handle pintunya pun dia nggak pakai kurung-kuruman juga, full black karena emang varian terendah. Dan tidak ada akses smart entry ya, karena dia belum keyless ya, men. Masih colok-colok, dan yang khas dari kuncinya itu ya apa sebutannya, jackknife. Sampai ke bagian belakang pengeremannya masih pakai tromol. Sekarang kita coba ke bagian belakang yuk. Guys, ini bagian belakangnya.
ya pasti sudah familiar sekali ya. Tapi memang ketika kita review saat ini nih, kayaknya memang tidak ada perubahan dari sempat goib kemarin-kemarin itu, men. Yo. Ketika munculnya Zenny kan ini dianggap sudah nggak ada gitu. Tapi setelah akhirnya bener-bener reborn, wih, datang lagi, nongol lagi, ada lagi stoknya 2024. Ternyata memang tidak ada perubahan aja. Reborn. Re itu apa? Re, ulang. Ulang. Born itu ngutang. Bukan. Ngutang kembali berarti. Lahir kembali. Oh, board. Shark fin, terus ada high soft lamp di sini, terus ada rear upper spoiler juga, kacanya belum pakai defogger, ini ada wiper dan lampu belakangnya juga dia belum zamannya belum LED baran ya waktu itu ya. Belum. Masih model yang pakai bohlam biasa gitu. Tapi ini kan emang khas banget ya, emblem Toyota, terus ada Kijang 24 kali 2400 cc, mesin diesel ya, penggerak belakang, emblem Innova, terus di situ ada kamera parkir, ada sensor parkir, ada mata kucing. Tapi segini juga kalau untuk ukuran reborn mah sudah oke banget ya, men ya. Yoi. Pokoknya kalau di jalan tol terutama nih, kalau di jalan tol kalau ada begini-begini itu udah pasti rata kanan tuh. Enak banget. Oke guys, sekarang kita coba buka mesinnya, apakah dia sekarang sudah pakai hybrid? Tidak dong. Aduh, berat, men. Zaman dulu kalau di Toyota ya yang paling males buka kap itu Innova sama Fortuner ya. Sama Agia. Dia mah cuma pakai jari juga bisa. Udah tinggi, berat gitu. Ini lumayan berat lah. Udah dicat dasar, warna bodi juga, terus ada peredam juga. Ini tadi mesinnya pakai 2400 cc diesel, penggerak belakang ya, men. Yoi. Terus yang menurut gua keren itu dia perpaduan antara diesel 2400 cc, penggerak belakang otomatis konvensional. Turbo. Oh iya, turbo pula. Jadi makanya kenapa mobil ini memang terkenal, terutama kalau di tol tuh ya gitu-gitu banget. Sekarang suka ada yang dimodif-modif dibikin biar ngebul jadi hitam ya. Gua aneh ya, zaman dulu orang beli diesel tuh pengennya nggak ada asap ya, Yoi. bersih. Sekarang mobil-mobil baru yang diesel di modif apaan gitu ya, biar keluar jadi ada hitam-hitamnya. Makanya ada sebutan istilah cumi-cumi, dan ini salah satu legendnya juga sih, makanya masih banyak yang cari karena sesangar itu kalau di jalanan, guys. Nah, gue mau tahu lebih jelas lagi nih perihal masalah stoknya, harganya, promonya. Kita tanya langsung aja sama Yuda, yuk. Nah guys, waktunya promo nih si mobil legend ini sama Yuda. Ya, siap. Yuda nih jagoannya Karawaci. Amin, Gua harus tanya amin, dia Bang Max, masalah siap. promonya nih. Promo di Siap. Karawaci kan kalau ngomongin Toyota mah no debat lah. Silakan Siap. Yud. Oke, kita ada ribbon cumi-cumi darat, Bang Max. Cumi-cumi darat, CCD. CCD. Kalau untuk promo kita untuk saat ini ya, kita mulai DP dari 10%. 10%. 10%. 10% guys. 10%. Itu minim ya kategori. Tapi Minim. sebenarnya kalaupun mau di luar itu nggak apa-apa ya. Di luar itu nggak apa-apa. Bisa hitungan custom lah. Hitungan custom mau dimodifikasi juga bisa. Mau diadu-adu. Adu-adu juga bisa. Adu ya, Pak. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti pengen, contoh kan ada event, kita bentar lagi event otomotif yang paling gede ini bentar lagi. Iya. Jadi untuk teman-teman infomotif itu nggak perlu datang ke tempatnya, Oh nggak perlu ya? nggak perlu. Contoh tempatnya Gias gitu Di ya. Gias. Mending nanti tinggal kontak WA di sini, kita ambilin promo di sana. Plus nanti kalaupun nanti ada tambahan, biasanya ada kayak payung, souvenir, kita bawain pas mobilnya dikirim. Oh, jadi ini teman-teman kalau ada event otomotif gitu, kalau memang nggak mau datang nggak apa-apa. Kontak Yuda aja, nanti Yuda yang akan Kita kondisiin. beresin semua. Nggak perlu macet-macetan, nggak perlu bayar parkir, bayar tiket masuk, ngantri. Kita keluar bensin. Terus kan nggak keluar bensin, nggak perlu jajan di tenan-tenan. Ya benar. Gokil. Apalagi Yud? Sama untuk bunga itu kita bisa 0%. 0%, itu yang tenor berapa lama? Tenor itu 1 tahun. 1 tahun 0%. 1 tahun. Oke, itu kayak cash bertahap aja deh tuh. Cash bertahap. Tapi dapat asuransi. Tapi dapat asuransi. Oke. Sama untuk ada beberapa unit itu kita free asuransi 2 tahun dan ada yang bisa sampai 3 tahun. Free asuransi. Free asuransi. Nanti kalau misalkan teman-teman untuk butuh infonya bisa langsung Nah, di bawah boleh aja. tuh. Nanti gimana skemanya nanti boleh tanya Boleh, langsung sama siap. Yuda. Kalau tenor paling panjang berapa? Tenor 8 tahun Bang Mek. 8 tahun. Ah. Jadi buat yang pengen angsuran tipis-tipis, santai, Tipis-tipis. ambil 8 tahun. Ambil 8 tahun. Oke. Terus apa lagi, Yud? Oke, sama untuk mobil kita semuanya cuman beli mobil sama bensin aja Bang Mike. Kenapa tuh? Karena semua service part itu di cover 3 Oli, tahun. segala macam. Oli, jasa,
filternya, balancing ban itu di cover 3 tahun atau 60.000 km. 60.000. 60.000 km. Biasanya kan 50.000. 50.000. Sekarang 60.000 km. Dan menariknya lagi kalau dari Toyota kan teman-teman akhirnya bisa servis di mana aja kan. Bisa di mana aja. Dan Toyota jaringan servisnya paling banyak Paling banyak, luas. se-Indonesia. Dia market leader ya, wajar sih. Siap. Tapi ya itu salah satu keunggulannya ya. Salah satu keunggulannya. Iya juga sih. Tapi kan kalau ngomongin Innova Reborn, sebenarnya udah bukan masalah promo-promoan Promo apa lagi. segala macam. Pertanyaannya, unitnya ada nggak? Ada Gitu. nggak itu ya? Gitu. Kalau untuk teman-teman Infomotif yang mungkin baru nonton, langsung WhatsApp aja karena unitnya juga dipastiin nggak banyak Bang Mac. Oh. Karena unitnya terbatas. Unitnya terbatas. Terbatas. Bahkan di tempat lain belum tentu ada guys. Mungkin di tempat lain mungkin kosong melempeng. Kosong melompong. Tapi di Karawaci ini ada. Dan Siap. karena gini, fun fact-nya ya, ternyata second-nya aja masih banyak banget yang nyari. Dan harganya tinggi. Jadi daripada beli second harga tinggi, kan mendingan beli baru ya. Malah kadang secondnya aja lebih mahal dari baru Bang. Ada yang begitu. Ada, betul. Baru dapat diskon. Second nggak dapat Bang. Baru dapat, ya akhirnya harganya jadi tipis dong. Tipis. Trade-in gimana? Tukar tambah? Kalau untuk tukar tambah, pastinya yang punya Dari Zenix, seumpama. Zenix. Tukar tambah. downgrade dong ya. Sebenarnya nggak turun juga sih ya. Enggak kan, selevel dia. Selevel dia ya. Kalau mau Benar-benar. bensin, carinya Zenix. Zenix. Kalau mau diesel, carinya Reborn. Cari Reborn, benar. Nah, Berarti kalau tukar tambah gimana? tukar tambah, teman-teman Infomotif nggak usah repot. Tinggal kontak aja WA di bawah sama Sarlok. Nanti kita yang datang ke rumah untuk inspeksi mobilnya. Oke. Jadi untuk transaksi kita nggak usah perlu kayak motor ya COD, kita langsung transaksi di rumah. Cek dulu mobilnya, nanti transaksi langsung ke rekeningnya teman-teman semua. Oh, Jadi biar iya, iya. kita amanah. Jadi Aman. kadang-kadang kan ada nih kalau deal transaksinya dari pembeli ke ke dealer atau X kemana? lah, Ke yang X lain. lain lah ya. Ini enggak ya? Enggak, kita Ini mah maunya langsung ke customer, ke customer aja. Nanti biar teman-teman yang megang duitnya dulu, Ya. karena kan itu duitnya teman-teman, baru nanti tinggal ditransfer uang ke nanti- kantor. benar. Jadi alurnya biar enak, Biar enak. biar aman juga Bang Itu Mei. memang cara paling aman. Paling aman. Kalau ngomongin duit ya, gitu. Dan ini official resmi langsung dari Toyota. Siap. Itu bagus sih. Yud, promo unit lainnya selain si Reborn ini banyak apa nih? Kalau untuk promo unit yang lain, kita hampir semua unit kita mulai DP 10%. Bahkan ada yang DP-nya setara dengan booking fee Bang Mike. Contoh, Avanza bisa 10 juta. Avanza bisa 10 juta. Kali ya. Kalia 10% bisa. 10%-nya. Jadi intinya promo yang tadi kita sebutin di awal tuh bisa dipakai di... Bisa dipakai hampir semua. Hampir. Gue sih tadi ngedengar-dengar katanya Yaris Cross cashback-nya bisa So, abrek-abrek ya. Bener ya? Bener. Karena kita nggak bisa cepet diskon Bang Mac, biar aman, langsung di WhatsApp aja. yang lagi nyari compact SUV ya, compact Nah. SUV yang apa kecil-kecil gitu ya. Kecil, fitur lengkap, Fitur lengkap dan hybrid juga ada. hybrid juga ada. Pilihannya sih emang Yaris Cross dan diskonnya lagi gila-gilaan banget. Ya. Kalau nggak percaya tanya aja langsung sama Yuda deh. Mungkin bahkan bisa dibawa booking fee kali ya Bang Mac ya. Bahkan. Untuk DP. Udah lah pokoknya langsung tanya Yuda aja. Terus kalau Siap. tadi ngomongin kredit, gue lupa kalau ada data-data yang miring bisa dibantu lah ya. Kalau untuk data miring tinggal konsul WhatsApp aja di bawah. Kita ketemu, nanti kita obrolin dan kita cari solusinya nanti. Iya. Pasti iya. semuanya kita bantulah. Yang penting diomongin di depan aja ya. Ngomong di depan. Jadi kalau misalkan, Yud, kendala saya mungkin ini, bisa nggak? Kita cari solusinya, gitu. Nah ini penting nih, kalau beli di Yuda tuh emang kenapa sih harus beli di Yuda gitu? Ada apa sih? Gitu? Karena Ada bonus apa gitu? Oh, siap. Kalau untuk bonus mungkin hampir sama lah ya Bang Mac ya. Mungkin yang kita jaga itu kepercayaan dan amanah. Iya. Karena kalau misalkan beli mungkin banyak yang udah beli, udah gitu. Oh, hit and run aja. Hit and run. Kalau di kita nanti teman-teman kalau misalkan untuk booking kita bantu, asuransi kita bantu. Jadi mau mobilnya nanti udah keluar dari showroom, balik lagi contoh servis, ada kendala asuransi, kita bantu semuanya. Jadi intinya buat dia konsepnya tuh customer for life namanya. For life. Jadi dia akan selalu kontak sampai kapanpun lah. Kapanpun. Tidak hanya setelah kirim mobil habis itu ngilang. Ya. Dia bukan yang kayak begitu. Siap. Pelayanan full pokoknya. Oh ya, medsosnya apa? Medsosnya di bawah nanti boleh cantumin Boleh Bang, ya. nanti di bawah nih. Tinggal nanti diklik aja Bisa di lihat bawah. nanti apa track record jualannya Track recordnya. Yuda, atau lebih enak sih langsung chat atau telepon aja. Boleh. Nanya-nanya dulu, konsultasi dulu gratis. Boleh. Pokoknya dia mah standby 1 kali 28 Siap. jam lah.
Kalau mau cek nanti di Instagram kita ada di bawah ini. Nah, boleh. Ada lagi tuh sampean? Oke, mungkin kalau untuk pemesanan bulan ini ya, untuk khususnya Innova Reborn, 5 pemesanan pertama itu kita kasih emas, Bang Mac. Mas. Logam mulia. Logam mulia. Oke, boleh lah kalau gitu. Siap. Oke, makasih banyak ya. Oke, Bang Mac. Siap. Ditunggu WA dan telepon dari teman-teman. Kita lanjut lagi guys, come on. Oke, siap. Oke, sekarang gua dari interior dari Reborn. Jadi pertama kita ngidupin tadi mesin dieselnya tuh suaranya langsung kerasa gitu, getaran dia tuh. Wah, satisfying moment lah pokoknya. Gitu guys. Tempat duduknya masih sama. Kalau ini mah udah pakai sarung yok ya, karena aslinya dia bahan fabric, tapi dia modelnya semi bucket gitu. Untuk pengaturan juga masih manual. Ada sliding, ada reclining, ada juga high adjuster karena ini yang penting ya. Karena mobilnya kan lumayan gede. Dulu juga gue mikir badan gue sekecil ini 165 cm, ketika naik mobil segede ini gue agak susah juga lihatnya. Tapi ternyata nggak sih, pas lu masuk ke bagian dalam ya enak dan ya gitulah pokoknya. Untuk di bagian door trim dia masih plastik-plastik, pintunya juga plastik. Tapi di bagian armrest dia dikasih bahan-bahan kayak bahan fabric itu ya, jadi lumayan empuk. Terus untuk power window auto hanya ada di bagian driver aja. Di sini juga ada tweeter tuh buat apa namanya entertainment. Wih, entertainment kayak acara dangdutan gitu, ada entertainmentnya. Setirnya dia masih bahan-bahan biasa yang kayak karet-karet gitu ya. Di sebelah kanan ada pencetan untuk pengaturan si MID display. Lalu di sebelah kiri ada pencet-pencetan untuk teleponi, untuk pengaturan head unit. Sama ada voice command juga sih. Nah, ini untuk pengaturannya dia tilt dan teleskopik ya, jadi sudah lengkap. Tuas lampu di sebelah kanan, sebelah kiri untuk wiper, belum auto-autoan lah pokoknya mah. Terus dashboardnya memang mayoritas semua plastik-plastikan ya, tapi memang beda motifnya aja. Untuk speedometernya dia bulat-bulatan kiri dan kanan, biasa dengan MID kecil sih di tengah ya, dengan individual door warning, average, bahan bakar dan lain-lain lah. Nah, ke bagian tengah di sini ada jam digital, ada hazard. Nah, untuk si head unitnya belum model yang floating-floatingan lah kalau ini. Untuk menunya asik. Ada tailing. Jadi untuk konektivitas ke smartphone dia pakai tailing, itu Toyota Link ya. Kayaknya kita pernah nge-review juga ya. Pernah. Cara menggunakan Toyota Link, dicari aja guys, ada. Kita udah pernah kasih tutorialnya tuh, dan itu nanti bisa mirroring juga, tapi emang pakai kabel ya men. Ada Bluetooth, ada untuk telepon dan lain-lain lah. Lengkap radio, USB dan lain-lain. Terus di sini kalau orang bilang dulu buat AC-nya istilahnya puter-puteran kompor gitu. Yo. Nah, ini masih begini. Sekarang kayaknya jarang kayak begini ya. Garang. Udah nggak ada ya. Nggak ada. Tapi sebenarnya kan yang kayak begini nih jadi unik gitu. Jadi akhirnya jadi berbeda. Dan gua mah nggak pernah ada masalah sama model begini atau model pencet atau model gimana. Itu hanya bagian dari desain. Setidaknya secara fungsi semuanya sama aja. Fungsinya buat ngegedein, ngecilin, ngidupin, matiin gitu lah. Terus di bagian bawah nih ada stability control, ada power mode, eco mode, normal. Jadi ada beberapa mode berkendara, tergantung teman-teman pakai yang mana. Intinya sih untuk menambah efisiensi bahan bakar atau untuk menambah tenaga di momen-momen tertentu ya. Ada indikator airbag untuk passenger juga. Ada laci penyimpanan terbuka, ada power outlet. Terus, nah ini dia nih, transmisinya automatic konvensional, nice. Terus ada Siftronicnya juga, ada cup holder, handbrake mechanical. Nah, glove box lumayan gede. Aduh, hampir gua kejepit. Dia plastik ya, jadi nggak ada bahan-bahan empuk-empukannya, tapi lumayan gede sih, untuk naruh tangan masih bisa lah, walaupun terlalu rendah sih. Tapi ya oke lah. Terus di bagian atas masih sama sih kayaknya men, ada hand grip, ada sun visor, ada kaca juga, vanity mirror, bahasa kerennya. Lampu nggak ada, lampunya ada di tengah, terus ada tempat kacamata yang nggak pernah gua pakai nih. Kayak begini-begini, buat apa sih kacamata ya? Barangkali banyak pun. Kalau mau berfungsi jangan tempat kacamata men. Apa tuh? Buat toilet di dalam mobil tuh lebih berfungsi ya. Apalagi kayak lu yang sering pipis. Di rumah itu mah. Kaca spion tengah model Day Night View manual. Oke, di bagian depan sih. Oh, ini belum nih. Ini yang menarik. Dan pada masanya ini lumayan jadi unggulan ya. Ada chiller di bagian sini. Kalau glove box mah di bagian bawah. Aduh, bukannya masih ngagetin. Di sini chiller. Terus ini juga ada cup holder sih. Ya masih sisi kepraktisannya tuh menurut gua masih sangat berguna ya. Sekarang kita ke baris kedua men. Nah guys, sekarang gua ada di baris kedua dari Innova karena ini adalah mobil 3 baris untuk 7 orang. Bukan 7 orang ya. 8 orang penumpang men. Wah. Berarti bisa 12 lah ya, Bang.
untuk orang Indonesia iya. Yo. 8 itu artinya 12 ya? Iya. Kalau 7 kan 11. 11. Ada begitu ya. Untuk joknya dulu deh, pengaturan ini paling mentok segini ke depan. Dan kalaupun paling mentok ke depan, ini masih lega banget coy. Ntar gua atur, nah segini nih. Ini paling pas nih. Segini dia untuk 3 orang, 3 headrest, 3 seat belt. Juga bisa untuk dipakai ISOFIX. Dan seat beltnya itu 3 point. AC bukan double blower tapi triple blower. Sampai ke bagian belakang juga lengkap. Lagi main ada jok pocket, terus di bagian atas ada hand grip. Di sini juga untuk armrestnya dia ada bahan empuk-empukannya ya, kayak bahan fabric gitu. Sisanya plastik-plastik gitu sampai speaker ke bagian bawah. Nah, di sini masih ada tunneling. Kalau mobil penggerak belakang pakai leather frame gitu, terus ada tunneling yang gede kayak begini. Wajar. Kalau penggerak depan begini, kurang ajar. Gue dikempit maksudnya. Kalau leather frame dia pakai gardan, jadi wajar ada beginian ya. Terus ini ada power outlet juga. Tapi biarpun ada gardan, ini bukan yang gede-gede banget sampai ganggu gitu, nggak juga sih sebenarnya. Pas gue mau masuk ke baris ketiga, ternyata bangkunya masih dilipat. Jadi sekalian kita belakangnya dulu ya. Sekalian lihat bagasi. Nah, dia bukan pintunya elektris. Nah, ini bagasinya nih ketika semua dilipat. Dia lipatnya ke samping ya, bukan yang ke depan yang akhirnya jadi rata bagasi. Dia konsepnya nggak begitu, dia ke samping gini. Kalau kayak gini tuh dulu kayak apa ya, Fortuner lama ya. Yoi. Fortuner yang lama, terus Freed ya. Istri lama. Apa? Istri lama. Oke, kita buka. Dia bukanya gini tadi, copotin. Alphard juga begini loh, men. Nah, ini naikin. Nah, dah segini. Ini kalau dipakai bangku dipakai, jadi dia masih punya bagasi segini dan menurut gue sih lumayan ya. Nah, di sini ada lampu dan ini ada nih headrest buat penumpang di baris ketiga yang bagian tengah karena di belakang tuh bisa 3 orang. Biasanya kan cuma 2 orang. Ini Di mana 3 pasangnya, orang. Bang? Hah? Di mana pasangnya? Kudu banget kayaknya gue pasangin ya. Gitu. Oke, kita duduk. Duduk ya. Sekarang gue tutup lagi. Ini memang guys ya, kalau di Innova dari dulu kenapa dia banyak banget peminatnya ya, terutama di Reborn ini sih. Tapi yang Jerik juga emang luas sih. Intinya Innova lah. Kenapa dipilih? Karena memang selain memang dia kelasnya kelas menengah, bukan yang low MPV ya. Dia di tengah dan untuk khas Reborn ini di belakangnya dulu memang terkenal luas. Selain dia kuat penggerak belakang gitu ya, terus pakai diesel. Terus di belakang bisa 3 orang dan luas juga. Nih, gue masih punya legroom di sini sisa 4 jari. Ya. Tapi memang ini bangku depannya tadi udah gue mentokin ya. Tapi mentok pun kan di sini cukup lega ya untuk baris yang di baris kedua. Masih ada sisa 4 jari. Headroom gue masih ada sisa sekitar 5, 7,5 jari ya. Gimana ngukurnya 7,5 jari. Dan di sini ada headrest dan nyaman ya. Di sini ada untuk cup holder juga, seat belt lengkap, ada 3 headrest, 3 seat belt bahkan di bagian belakang 3 point pula. Ada hand grip buat pegangan, mungkin takutnya driver ugal-ugalan. Nah, ini yang tadi dilipat, jadi pelipatannya bisa 50-50. Anggap saja ini gua buka. Nah, gue duduk normal ya. Ini bisa 3 orang. Tinggi gue tadi udah gue bilang 165 cm. Ukuran badan sih memang gue nggak gemuk-gemuk banget ya. Karena emang gue lagi diet sih. Waktu itu gue makan sayur, nggak usah. Nggak penting. Intinya di belakang bisa untuk 3 orang. Ya kalau orangnya gede-gede banget sih mungkin di belakang bertiga nggak nyaman. Tapi kalau orangnya segede-gede gue 170 yang nggak lebar-lebar banget badannya, kayaknya di belakang bertiga masih masuk dan masih nyaman-nyaman aja. Dan di belakang juga nggak ngap karena AC-nya triple blower. Jadi kisi-kisi bahkan sampai ke bagian belakang. Ini khas dari Innova sebenarnya, Reborn, dan mobilnya memang sekuat itu. Jadi mau bawa penumpang banyak pun kalau orang Indonesia harusnya isi 8, isi 12 juga kayak masih oke-oke aja ya men. Yo. Sama barang dan lain-lain. Makanya mobil ini banyak banget peminatnya. Kalau teman-teman emang suka mobil-mobil keluarga yang begitu sangar di jalanan, di tol terutama, ini jadi pilihan sih. Mumpung unitnya masih ada dan ready ya, langsung kontak aja Yuda. Nego aja di situ. Anyway, yang belum subscribe, boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse boleh. Nomor gua ada di deskripsi. All produk, all merek, silakan aja. Yang mau di review-review kayak gini nggak apa-apa, silakan. Orangnya juga mau di review nggak apa-apa ya men? Gak apa-apa. Kalau mau dijual. Thank you for watching. Tetap sehat, tetap semangat. Di mobil yuk.